Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang mengharuskan kita untuk berbuat baik? Apakah ketika kita berbuat baik, maka kita memiliki tempat yang khusus di surga kelak? Atau ketika kita berbuat baik, maka itulah jalannya kita memasuki pintu kerajaan surga? Ternyata ketika kita menyadari satu hal, jika kita bisa memasuki hal-hal yang mulia tersebut dengan hal-hal yang fana, bukankah campur tangan manusia itu menentukan pada dirinya sendiri? Padahal Tuhan itu Maha Kudus, Maha Mulia. Kita yang tidak pernah suci ini, yang tidak kudus ini, menggunakan apa hasil dari ketidakkudusan itu, meskipun itu adalah suatu kebaikan, apakah itu dapat diperhitungkan untuk memasuki dalam kerajaan surga? Ternyata ketika kita mendapati anugerah di dalam Kristus, tidak ada usaha manusia untuk menciptakan keselamatan dalam dirinya, sehingga perbuatan baik sekalipun tidak diperhitungkan Tuhan. Mengapa demikian? Saya teringat dengan sebuah analogi yang sederhana. Jika seorang ibu ingin membuat kue dan membeli 10 butir telur, ketika ia memecahkan telur yang pertama sampai ke 9 hasilnya bagus, kemudian ia memecahkan telur yang ke-10 dan ternyata hasilnya rusak. Pertanyaannya, apakah si ibu itu masih melanjutkan untuk membuat adonan kue dengan mempergunakan telur yang tercampur dengan satu telur busuk? Tentu si ibu tersebut tidak akan melanjutkan, ia akan membuangnya. Satu mempengaruhi 9, dan satu menjadikan yang 9 itu menjadi rusak. Dan satu perilaku buruk dosa manusia tidak akan menjadikan manusia ke dalam surga. Sehingga meskipun usaha manusia itu luar biasa, kebaikan, sedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain, perhatian dan lain sebagainya, apakah segala sesuatunya yang baik tersebut akan bisa menghilangkan noda dalam pribadi manusia itu? Ternyata semuanya hanya berakhir dengan kesia-siaan belaka. Tetapi kini ketika Rasul Paulus menekankan suatu hal, yakni supaya jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, ternyata prinsip pertama adalah di dalam iman kepada pribadi Yesus Kristus, bahwa ketika kamu melakukan yang baik, itu adalah respon sebagai orang yang telah dimerdekakan dan diselamatkan. Sehingga ketika aku berbuat baik, maka aku sedang tidak ingin mengharapkan upah, melainkan karena aku bersyukur karena keselamatan yang telah aku terima. Memang itu agak sulit sekali untuk dipahami oleh orang-orang yang memiliki analogi dalam pribadinya. Apakah aku melakukan yang baik tanpa memiliki sesuatu hal di balik kebaikan itu? Jika kita melakukan kebaikan untuk sesuatu hal, tentu ini sangat mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Dan kini saudaraku yang terkasih, kita semakin tertarik untuk memahami hal ini, bahwa pemahaman kita terkait tentang persembahan adalah suatu hal yang diberikan kepada gereja, ke dalam kantong persembahan. Ternyata salah satu yang menjadi
korban yang berkenan kepada Allah adalah jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ada satu dari antara berbagai macam dalam hitungan, ketika sesuatu ditambahkan kita sangat bersuka cita. Tetapi ketika sesuatu dikurangi, kita sedikit sedih. Ketika sesuatu dikalikan, kita penuh dengan sukacita yang luar biasa. Tetapi ketika sesuatu dibagi dengan orang lain, nah disitulah letak manusia itu, pribadi manusia itu bertolak belakang. Apakah aku mau berbagi kepada orang lain? Jika sesuatu ditambahkan kepadaku, itulah yang aku harapkan. Sesuatu yang dikalikan, itulah yang diharapkan karena aku memiliki hal yang berkelimpahan. Tetapi ketika aku memiliki dan harus berbagi, itulah yang paling sulit. Tetapi kita lihat satu hal, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Mengapa demikian? Karena kita telah menerima yang baik dari Tuhan. Masakah kita tidak mau memberikan yang baik kepada mereka, sebab mereka juga adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Jangan lupa berbuat baik hari ini dan berikanlah bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat tuntunan-Mu. Kami mengerti terkait tentang korban yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik, dan supaya kami memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya Engkau menuntun kami untuk mensyukuri anugerah pemberian Tuhan dalam keselamatan yang boleh kami telah terima dalam Kristus, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan Tuhan adalah karena syukur kami yang setinggi-tingginya kepada pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan terimalah pujian kami Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.